Nah, baik, selamat pagi bagi seluruh peserta didik kami. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Nah, saya berharap kita masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, hari ini kita masih mempelajari lanjutan materi bab 3 tentang algoritma dan pemrograman. Namun, judul yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bahasa pemrograman. Nah, saat ini semua bidang membutuhkan komputer. Misalnya saja ujian berbasis komputer yang telah dilakukan di hampir semua sekolah di Indonesia. Nah, UNBK itu sendiri menggunakan teknologi komputer yang tidak terlepas dari pemrograman komputer. Dalam pemrograman komputer dikenal beberapa bahasa pemrograman seperti C, C++, Basic, Pascal, dan Java. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, proses komunikasi antara manusia dan komputer sangat diperlukan. Proses komunikasinya adalah manusia yang mendesain algoritma, kemudian diterjemahkan dalam bahasa pemrograman yang dipilih sehingga menjadi sebuah program. Akhirnya komputer menjalankan program sehingga mengeluarkan respon kepada manusia. Nah, pengertian dari bahasa pemrograman adalah bahasa komunikasi manusia dengan komputer. Para ahli komputer telah membuat kamus untuk menerjemahkan bahasa yang dibuat manusia menjadi bahasa mesin yang disebut dengan compiler. Nah, istilah compiler sudah pernah kita pelajari pada kelas 7 semester genap. Nah, sementara proses penterjemahan bahasa manusia ke bahasa mesin disebut dengan kompilasi. Nah, untuk membangun sebuah program, seorang programmer harus menguasai satu atau dua bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri merupakan bahasa wajib untuk seorang programmer dalam membangun sebuah program. Nah, berikut beberapa tipe pemrograman yang umum dipergunakan oleh programmer. Yang pertama, pemrograman prosedural atau terstruktur. Pemrograman prosedural adalah pemrograman berdasarkan urutan-urutan. Nah, di mana pemrograman prosedural memproses datanya dengan terstruktur. Langkah-langkah penyelesaian masalah dalam program ini akan dibagi ke dalam unit-unit prosedur yang ditulis secara terpisah dari program induknya dan akan saling memanggil ketika program dijalankan. Nah, dengan begitu program akan lebih mudah dibaca, ditelusuri, dan dipelihara sehingga menjadi lebih produktif dan handal. Nah, berikut beberapa contoh bahasa pemrograman prosedural atau terstruktur adalah Fortran, Basic, ADA, Pascal, C, dan COBOL. Yang kedua, pemrograman fungsional. Pengertian dari pemrograman fungsional adalah pemrograman berdasarkan teori fungsi matematika. Pemrograman fungsional
melakukan proses komputasinya sebagai evaluasi fungsi-fungsi matematika, sehingga akan lebih mudah mendeteksi kesalahan pada program. Nah, hal ini menyebabkan pemrograman fungsional lebih banyak diterapkan untuk tujuan ilmiah dan akademik. Beberapa contoh bahasa pemrograman fungsional yaitu LISP, Scheme, dan Haskell. Berikutnya, yang ketiga adalah pemrograman modular. Pengertian dari pemrograman modular adalah pemrograman berdasarkan banyak modul. Nah, modul itu sendiri diartikan sebagai kumpulan dari prosedur dan fungsi yang berdiri sendiri. Pemrograman modular dilakukan dengan memecah program ke dalam modul-modul yang merupakan subprogram dari program utama. Setiap modul hanya akan memiliki masing-masing satu tugas utama. Contoh dari pemrograman modular adalah Modula 2. Berikutnya, yang keempat adalah pemrograman berorientasi objek, di mana pengertian dari pemrograman berorientasi objek adalah pemrograman berdasarkan objek. Nah, berorientasi pada objek maksudnya adalah semua data dan fungsi dikelompokkan ke dalam kelas yang terdiri dari kumpulan objek yang dapat menerima, memproses, mengirim, menyimpan, dan memanipulasi data. Contoh dari pemrograman berorientasi objek yaitu seperti C++, Java, PHP, dan Smalltalk. Kemudian yang kelima, pemrograman berorientasi fungsi. Pengertian dari pemrograman berorientasi fungsi adalah pemrograman yang fokus pada suatu fungsi tertentu saja, tergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman. Contoh pemrograman berorientasi fungsi seperti SQL, HTML, dan XML. Dan yang terakhir adalah pemrograman deklaratif, di mana pengertiannya adalah pemrograman yang mendeskripsikan suatu masalah dengan pernyataan daripada memecahkan masalah dengan implementasi algoritma. Dalam ilmu komputer, pemrograman deklaratif adalah sebuah paradigma pemrograman yang mengungkapkan logika dari sebuah komputasi tanpa menggambarkan aliran kontrol. Contoh bahasa pemrograman deklaratif adalah Prolog. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti biasa, jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan secara langsung ataupun melalui forum yang ada pada Google Classroom. Nah, sekian pertemuan kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.